Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Waqala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para sahabat al-mu'minin wal-mu'minat, al-muslimin wal-muslimat, pada hari ini Ahad ya 27 Rajab 1441 bertepatan dengan 22 Maret 2020. Pada umumnya umat ingat perihal Isra Mi'raj yang akhirnya kesimpulan yang bisa umumnya dihayati, dimengerti dan diamalkan adalah as-sholat. Tentunya sudah banyak diberi penjelasan di khutbah maupun di pengajian atau tausiah. Mungkin sudah sekian banyak tak terhingga perihal Isra dan Mi'raj. Tapi saya lewat channel Tumpeng ini, Tumpeng channel, Tumpeng artinya juga Al-Ma'dubah, yakni taklim santapan. Itu Al-Ma'dubah, itu tumpeng, itu santapan bermanfaat dalam segi yang lain. Sebelum kita semuanya menelaah, judulnya ini adalah rangkaian matematika ajaib Isra 17.1 An-Najm, yani Mi'raj nanti surat 53 A 13-14, kemudian sholat 17 titik, jadi ayat 78, kemudian bagaimana isti'anah untuk menghadapi musibah corona, yakni 2 ayat 153 dan seterusnya. Jadi wasta'inu bisabri wassalah, kemudian 2-3 ayat seterusnya nanti karena musibah idza asabahum musibah itu. Jadi ayat musibah di sini yang masyhur di surat Al-Baqarah 153 sampai 156 nanti. Jadi judulnya adalah Isra. Tadi rangkaian matematika ajaib Isra Mi'raj, sholat dan isti'anah halal musibah corona. Para peserta mendengar ini, para pengikut atau follower atau mungkin subscriber ya, razaquni barozakumullahu fahman sahihan, mudah mendapatkan rezeki fahman sahihan sebagaimana doa waktu kecil, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian dari faham inilah mudah-mudahan dengan hidayah syar'iyah, Qur'aniyah dan ilmiyah kita mendapat imanan sadiqan, kemudian kita bisa beramal amalan salihan berdasarkan hadis sahihan sehingga makbulan. Jadi tidak uraikan bagaimana Isra Mi'raj itu dan sholat, tapi segi
membaca matematikanya, hitung-hitungannya. Keajaiban begitu termasuk disebut ajaib. Pada zaman modern sekarang Nasrul Rohmiyu disebutkan al-asrul adadiyu, masa angka bilangan, abad angka dan bilangan al-adadi, berbilang-bilang ini, berhitung dan sebagainya. Itulah kunci kemajuan, sebagaimana dikenalkan oleh Nabi Nuh alaihissalam 5.000 tahun yang lalu kurang lebih itu. Setelah ceramah pengajian dakwah tentang istighfar dan sebagainya, nanti di surat Nuh ayat 15 berkenaan dengan alam taro kaifa khalaqa sab'a samawat. Ya. Hitungan 7, matematika 7 tentang langit nanti sudah sejak Nabi Nuh disampaikan, nanti tentang perkebunan, tentang hujan dan sebagainya, kemudian tentang tumbuhan. Nah tadi tentang langit 7 nanti yang kaitan dengan Isra Mi'raj, insya Allah mungkin dalam kesempatan yang lain, tidak di sini kami menyampaikannya. Nah kita mulai Isra Qadriyah tadi 17 teks 1 jelas surat Isra, sudah cukup didengar dan dimengerti ya, bahwa suci Allah telah menjalankannya, hambanya itu di Lailan. Kemudian pembahasan subhanallah atau tasbih telah kami sampaikan di khutbah kami dalam YouTube. Ini juga tunggu channel dengan judul bertasbih dan tanggung jawabnya. Itu. Kemudian 17 tambah 1 jumlahnya 9. Kemudian Mi'raj kami ambil dari surat An-Najm, surat bintang, surat ke-53, nanti ayat 13 menyebutkan Allah bahwa Rasul melihat aslinya Jibril itu di mana, yakni inda sidratil muntaha. Itulah Nabi Muhammad sampai sidrah al-muntaha. Itu kodenya, matematikanya berapa itu? Surat ke-53 tambah ayat 13 tambah ayat 17 ketemunya 80. Kalau yang tadi ketemunya 9, nah sekarang lah 9 tambah 80, 89. Kalau diakumulasi dimasukkan itu angka 8 tambah 9, berarti isyarat tentang apa? Jumlahnya 17. Jadi karena Isra Mi'raj hasil intinya tentang as-sholat, jadi 17 itu ya kita memahaminya isyarat untuk 17 rakaat sholat terletak di surat ke-17. Nanti 17 ini mari kita cari di surat ke-17 tentang kewajiban sholat 5 waktu. Nanti akan ditemui di ayat 78. Jadi 17, surat 17 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah itu satu setengah ayat setahu saya di Al-Quran. Paket waktunya 3. Duluqis syamsi, dirikanlah sholat waktu matahari sudah tergelincir condong pada zuhur, jadi zuhur sampai asar. Nah, kemudian paket waktu yang kedua ghasaqil laili, masuk malam, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, nanti isyarat rebus untuk sholat subuh disebut Quran. Insya Allah semua ahli tafsir mukanya kayak begitu, begitulah. Kemudian kalau itu di matematika kan jadi duluqis syamsi, berarti 448 isinya itu. Maghrib itu isya 7, kemudian subuh 2 itu 17. Uniknya ayat itu di surat ke-78, surat ke-17 kalau di jumlah 95 itu kalau diakumulasi 9 tambah 5 14 kesimpulan akhirnya 1 tambah 4 5.
itu. Nah sekarang ayat yang menyebutkan aqimis sholat tadi, itu jumlah hurufnya 59. 59 kalau ditambah 59 14 ketemu juga 5. Nah 5 waktu sholat itu. Kemudian sebagai kewajiban orang Islam, aqimis sholata itu nanti 5 kali jumlahnya di Al-Quran. Kalau jamaah aqimus sholata 12 kali di Al-Quran disebut. Itu mengandung pengertian makna apa? Yakni 17 tadi itu 17 kali perintah. Insya Allah akan kami sambung penjelasan itu satu saat setelah lengkap perihal sholat matematiknya, termasuk bagaimana takbir, tentang sujud dan sebagainya, kode-kode matematisnya sebagai kepastian. Dan insya Allah nanti bersambung tentang perjalanan matematiknya perihal lintasan 7 langit ya. Mi'raji apa itu langit astrofisika. Insya Allah akan kami uraikan semampu kami, semoga bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.